Bab 321, sebuah rencana besar akan tercapai. Di sebuah dataran luas yang terletak tak jauh dari perbatasan antara kerajaan Chu dan kerajaan Tang, puluhan ribu bahkan ratusan ribu prajurit tampak duduk bersila di atas tanah, membentuk barisan yang rapi namun padat bagaikan lautan manusia. Setiap prajurit memegang sebuah benda prisma berwarna merah darah di tangannya. Di bawah sorotan terik matahari siang, prisma-prisma ini memantulkan cahaya menyilaukan yang tajam dan menusuk mata. Namun, yang paling mencolok bukanlah hanya cahaya itu, melainkan perubahan aneh yang terjadi saat para prajurit mengalirkan sedikit demi sedikit energi sejati mereka ke dalam prisma tersebut. Meskipun kekuatan individu dari sebagian besar prajurit ini masih tergolong lemah, ketika energi mereka menyatu dengan prisma darah itu, muncullah kilatan cahaya hidup yang menyeratkan vitalitas serta aura tak dikenal, seolah setiap pancaran sinar memiliki nyawa dan kehendaknya sendiri. Ratusan ribu sinar itu melesat ke langit dan perlahan-lahan menyatu membentuk semacam formasi besar berbentuk lukisan misterius. Langit pun berubah menjadi kemerahan, dipenuhi semburat aura sakral namun mencekam. Suasana di dataran itu pun dipenuhi oleh hawa magis dan misterius, membuat bulu kuduk meremang. Di pusat formasi tersebut berdiri beberapa sosok penting. Yang paling mencolok di antara mereka adalah seorang pria parubaya bertubuh tinggi besar, mengenakan zirah emas dengan motif bulu angsa. Wajahnya tegas dan berwibawa, tubuhnya memancarkan aura yang mengintimidasi meski dia hanya berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sosoknya seperti gunung megah yang tak terjangkau, menjulang tinggi dan penuh tekanan. Dia bukan orang sembarangan, dialah Li Wenyuan, jenderal dewa perang kekaisaran Tang yang melegenda, dikenal sebagai pilar utama kekuatan militer negara tersebut. Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun berpakaian serba putih. Wajahnya tenang, tak terpengaruh sedikit pun oleh aura menindas dari Li Wenyuan. Justru kehadirannya seperti menciptakan dunia tersendiri, seolah apapun yang ada di sekitarnya otomatis terdorong menjauh. Wanita ini tak lain adalah Qiao Yazu, tokoh penting dari Pavilion 100 Bunga. Sama seperti saat pertama kali bertemu dengan Wei, wajahnya kini pun tersembunyi di balik topeng Mengpo, topeng yang menutupi kecantikan wajahnya sekaligus menambah kesan misterius dan tak terjangkau. Tiba-tiba, bayangan seorang wanita muncul di belakang Qiao Yazu. Dia adalah pelayan pribadi Qiao Yazu, Shui Xian, yang datang membawa sepucuk laporan rahasia. Qiao Yazu menerima informasi itu dan membacanya. Tatapan dingin dan datar di matanya mendadak bergetar, seolah danau yang selama ini tenang diterpa angin lembut yang mengangkat riak kecil. Di balik topengnya, sudut bibirnya perlahan terangkat, menampakkan senyum samar penuh kebahagiaan. "Adik kecilku ini ternyata benar-benar bukan orang biasa," bisiknya pelan. "Bahkan si tua banci patriark bunga matahari itu pun berhasil dia habisi. Awalnya aku masih berencana turun tangan setelah urusan ini selesai, tapi sekarang sepertinya tak perlu lagi." Qiao Yazu lalu tertawa kecil dalam hati, meski ada sedikit rasa cemburu. "Tapi kemajuannya terlalu cepat, ya. Kalau begini terus, jangan-jangan aku yang kakaknya malah tertinggal. Benar-benar menyebalkan." Namun, terlepas dari perasaan itu, wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa bangga yang dalam terhadap Wei. Di sampingnya, Li Wenyuan tiba-tiba berbicara ringan. "Apakah Nyonya Mengpo sedang dalam suasana hati yang bahagia?" Qiao Yazu menjawab dengan santai namun penuh teka-teki, sambil menyimpan kembali gulungan informasi tadi. "Memang ada kabar baik. Kucing peliharaanku sepertinya akan melahirkan. Jenderal Li, bukankah itu kabar bahagia?" Mendengar itu, beberapa orang di sekitar mereka nyaris tersedak. Mereka semua adalah tokoh-tokoh penting dari berbagai faksi. Setiap orang memiliki kekuatan minimal setara Raja Beladiri kelas atas. Namun di hadapan Qiao Yazu, tak seorang pun berani tertawa atau mencibir. Mereka bahkan tak berani menunjukkan ekspresi yang sedikit pun berbeda. Itu bukan hanya karena kekuatan pribadi Qiao Yazu yang setara seorang Grandmaster,
tetapi juga karena identitas dan latar belakangnya. Dia mewakili sekte suci yang bahkan membuat kekuatan besar seperti Kekaisaran Tang harus berhati-hati. Justru Li Wenyuanlah yang menjawab dengan tenang dan menyetujui perkataannya. Tentu saja itu kabar baik. Lahir, tua, sakit, dan mati adalah 4 hal utama dalam hidup. Dari keempatnya, hanya kelahiran yang membawa sukacita. Maka, tentu itu adalah kabar besar. Kiao Yazhu menatap Li Wenyuan dengan senyum tipis. Orang-orang berkata Jenderal Li kejam tak bermata, tapi aku tiba-tiba merasa Anda cukup memiliki belas kasih terhadap dunia. Tanpa kelahiran, mana mungkin ada kematian? Keduanya saling berlawanan, namun juga saling melengkapi. Seorang jenderal sejati justru adalah mereka yang paling menghargai kehidupan. Karena hanya mereka yang menghargai, yang bisa serius dan bersungguh-sungguh di medan perang. Aku tidak seperti itu. Aku hanya tahu membunuh, tidak tahu menyelamatkan. Saat berkata demikian, aura dingin di mata Kiao Yazhu mendadak berubah mengerikan, hingga membuat semua orang yang hadir tak kuasa menahan getaran dalam hati mereka. Li Wenyuan masih tersenyum, lalu menunjuk ke langit. Waktu sudah tepat. Sudah tengah hari? Semua orang sontak menoleh ke arah Kiao Yazhu. Kalau begitu, mari kita mulai. Kiao Yazhu melangkah maju dan mengangkat tangannya. Seketika 5 berkas cahaya menembus langit, itulah 5 senjata tulang iblis. Salah satunya adalah guci tulang iblis yang dulu pernah diserahkan Wei pada Liu Jensen. Kelima senjata iblis itu segera menyatu, menciptakan aura kejahatan yang amat dahsyat. 7 posisi formasi, bantu aku sekarang! Seru Kiao Yazhu lantang. Sejumlah tokoh bertopeng langsung bergerak ke posisinya masing-masing. Li Wenyuan dan para ahli dari Kekaisaran Tang pun ikut menyebar, membentuk formasi. Setidaknya ada lebih dari 10 tokoh puncak yang bergabung. Dalam sekejap, kekuatan luar biasa menyeruak seperti badai. Dipandu oleh 2 tokoh tingkat Grand Master seperti Kiao Yazhu dan Li Wenyuan, kelima senjata iblis itu pun terbang tinggi ke angkasa, lalu menembus langsung ke dalam formasi langit berwarna darah yang menggantung di atas mereka. Begitu kelima senjata itu menyatu dengan formasi langit, aura iblis yang menakutkan segera menyebar ke seluruh penjuru. Retakan-retakan hitam menyeramkan pun muncul di udara. Lalu dari celah itu terbentuklah sebuah jurang hitam raksasa yang menyedot apapun yang berada terlalu dekat. Beberapa orang yang tak sempat menghindar langsung tertelan dalam kegelapan itu. Dataran luas yang awalnya hijau berubah menjadi hitam legam dalam sekejap. Aura pembantaian dan darah mulai menyembur keluar dari jurang iblis tersebut, menyebar dengan kecepatan mengerikan. Jika terus berlangsung seperti ini, dalam beberapa hari saja seluruh wilayah Kekaisaran Tang bisa terkontaminasi oleh aura ini. Prajurit yang berada terlalu dekat mulai menunjukkan gejala terpengaruh, mata mereka memancarkan kilau merah samar, napas mereka semakin berat, dan tubuh mereka mulai bergetar karena gairah pertempuran. Kekuatan mereka meningkat drastis, setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Namun lebih dari itu, hasrat untuk membunuh dalam diri mereka mulai meluap tak terkendali. Dari dalam jurang, aura jahat dan haus darah terus mengalir, menyebar ke segala arah, memengaruhi siapapun yang tersentuh. Bunuh! 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 Entah siapa yang pertama kali berteriak, namun dalam sekejap suara itu menjalar seperti virus. Seluruh dataran dipenuhi teriakan membunuh dari ratusan ribu prajurit yang mendidih semangatnya. Suara teriakan menggema ke langit, menggetarkan bumi. Dan di tengah kegilaan itu, Li Wenyuan dan tokoh-tokoh lainnya hanya tersenyum. Dengan ini, rencana besar kita akan berhasil. Bab 322, awal dari kekacauan. Kedalaman jurang hitam terus membesar dengan kecepatan mengerikan. Dari celahnya, hawa jahat penuh darah dan pembunuhan kidara iblis terus mengalir deras tanpa henti, menyebar ke seluruh penjuru dataran. Dalam waktu singkat, wilayah yang tadinya damai itu berubah menjadi tempat angker yang penuh aura kematian. Namun, pada saat situasi semakin gawat,
Sebuah sosok dengan pakaian compang-camping tiba-tiba muncul di langit tepat di atas jurang yang menganga. Itu adalah seorang biksu botak. Tak lain adalah biksu tak dikenal yang dulu pernah menumpang makan di kuil Hanshan bersama Wei. Siapa sangka, pria yang terlihat biasa dan lucu kala itu ternyata sudah merencanakan semuanya sejak lama. Begitu muncul, dia langsung bertindak tanpa ragu sedikit pun, mengeluarkan jurus pamungkasnya. Cahaya Buddha menyinari dunia. Ternyata dia memang bukan biksu sembarangan. Begitu ia mengerahkan seluruh kekuatannya, dunia seakan terguncang, semua cahaya di langit tertarik padanya, membentuk segel raksasa berbentuk Dharma Buddha. Segel ini langsung menutup lubang jurang yang menganga itu secara paksa, dan aliran ki darah iblis yang mengerikan pun terputus total. Melihat perubahan mendadak ini, semua orang di sekitar langsung berubah wajah. Mereka tak sempat bertindak apapun, semua terjadi terlalu cepat. Sebelum bisa bereaksi, si biksu sudah menyegel lubang itu. Kau lagi, biksu botak dari kuil Dlin. Dasar cari mati. Sorot mata Kiao Yaju memancarkan kilat kemarahan. Dalam sekejap, tubuhnya melesat ke udara. Jari lentiknya menjentik ke arah biksu itu, mengeluarkan jurus pamungkasnya, 3 jari menyentuh langit. Energi murni yang mengerikan berbentuk gelombang runcing menyapu ke arah biksu dengan kekuatan yang sanggup membelah udara. Namun, sang biksu hanya tertawa santai. Haha! Lupanya kau, Mengpo! Kita bertemu lagi. Memang kita berjodoh, ya? Di tengah candaannya, ia langsung mengangkat kedua tangan, menyalurkan energi dalam jumlah besar, membentuk cincin-cincin cahaya emas di depannya. Serangan Kiao Yazhu pun tertahan semuanya. Aku tak peduli siapa kau, tapi siapapun yang mengganggu rencana dinasti Tang, hanya akan berakhir dengan kematian. Suara berat penuh tekanan bergema di udara. Sosok Li Wenyuan muncul di langit, menembus ruang seolah tidak ada batas. Mata hitamnya bersinar mengerikan. Dengan teriakan marah, ia langsung menghantamkan satu pukulan. Sebuah pukulan sederhana, namun daya hancurnya luar biasa. Di mana tinjunya melintas, ruang di sekitarnya langsung retak seperti kaca dihantam palu. Wajah si biksu akhirnya berubah serius. Kekuatan asal, setengah langkah menuju tingkat Wuhuang? Bagus, bagus. Tak kusangka di negara terpencil ini masih ada tokoh sehebat ini. Dinasti Tang memang pantas disebut negara terkuat di selatan. Namun, ia tidak lupa mengingatkan. Tapi, kalian mengundang ki darah iblis dari dunia jurang ke dunia ini. Itu bukan hanya bahaya, itu adalah bencana besar. Kalian tahu berapa banyak jiwa yang akan terbunuh dan tersesat karena itu? Si biksu mengayunkan kipas pusaka di tangannya. Dalam sekejap, angin sakti menyapu hebat, menghalangi pukulan Li Wenyuan. Urusan selatan, bukan urusanmu. Jangan ikut campur, apalagi memberi petuah. Seru Li Wenyuan, tak peduli pada peringatan itu. Ia kembali meninju, menerjang badai angin suci dari kipas, dan menghancurkannya dalam sekejap. Tinju itu nyaris mencapai dada sang biksu. Boom! Ledakan keras terdengar. Biksu itu memuntahkan darah dan terpental jauh ke belakang. Saat itulah, 4 tetua yang datang bersama Kiao Yazhu muncul di belakangnya dan menyerang serentak. Segel rantai! 4 orang ini semuanya adalah ahli puncak tingkat Wuwang, dan jurus gabungan mereka membuat udara membeku. Sejumlah rantai hitam terbentuk dan menyegel ruang, siap mengurung sang biksu sepenuhnya. Tak hanya itu, para ahli dinasti Tang pun tak tinggal diam. Sebagian dari mereka segera menarik busur dan melepaskan panah berenergi tinggi yang melesat bagai kilat menuju biksu itu. Di bawah serangan bertubi-tubi itu, sang biksu hanya bisa terus mundur. Wajahnya pucat, napasnya semakin berat. Sialan! Kalian main keroyokan! Apa itu adil? Di mana kehormatan sebagai pendekar sejati? Biksu itu mulai marah dan memaki-maki dengan suara lantang.
Kami dari sekte suci tidak seperti kalian munafik dan berpura-pura jadi pahlawan. Serangan Qiao Yazu tak berhenti. Ia kembali melepaskan serangan jarinya, menghantam langsung ke dada biksu itu dan membuat darah menyembur deras. Wajah si biksu langsung pucat pasi. Melihat situasinya gawat, ia tahu tak bisa lagi bertahan. Ia menarik napas panjang, mengerjapkan mata, dan langsung kabur tanpa berkata sepatah kata pun. Pahlawan sejati tahu kapan harus mundur. Pertarungan hebat itu datang secepat kilat, dan berakhir lebih cepat lagi. Meski terluka parah, biksu itu berhasil melarikan diri. Tentu saja, itu juga karena para petarung Tang tak mau mengejarnya. Bagi mereka, jurang hitam jauh lebih penting. Lalu bagaimana dengan segel Buddha itu? Tanya Li Wenyuan serius. 5 senjata tulang iblis yang dikumpulkan bersama mampu membuka gerbang jurang. Mana mungkin bisa ditahan hanya oleh segel seorang biksu? Qiao Yazu mencibir dingin. Membuka gerbang jurang. Semua orang di sana menegang mendengar ucapan itu. Bahkan Li Wenyuan, sang dewa perang dinasti Tang, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Jika gerbang jurang benar-benar terbuka, itu berarti ras iblis dari dunia jurang akan membanjiri wilayah selatan. Seluruh wilayah itu bisa berubah menjadi lautan darah dan medan perang abadi. Ini bukan sekadar memanfaatkan ki iblis, ini bencana global. Tenang saja, Qiao Yazu menjawab dingin. Sekte suci tak sebodoh yang kalian pikir. Kami tidak akan membuka gerbang jurang sepenuhnya. Setelah berkata begitu, ia melayang ke bibir jurang hitam. Ia mengangkat kedua tangannya dan menepuk tanah keras. 5 senjata tulang iblis muncul kembali dan memancarkan energi gelap yang dahsyat. Dalam sekejap, segel cahaya Buddha pun retak dan perlahan-lahan menghilang. Lubang jurang kembali terbuka. Ki darah iblis mengalir deras sekali lagi. Para petarung Tang menarik napas lega. Tenanglah, Lady Mengpo, kami tak akan melanggar kesepakatan, kata Li Wenyuan sambil melangkah maju. Negara Lu, Zhang, dan Han telah sepakat. 7 hari lagi, keempat negara akan berangkat perang menyerang seluruh wilayah selatan. Setelah kami menyatukan seluruh selatan, sekte suci akan menjadi satu-satunya agama resmi. Qiao Yazu menoleh padanya. Matanya memancarkan cahaya tajam. Ia tersenyum tipis. Kalau begitu, itu yang terbaik. Karena orang yang berani mengingkari perjanjian, akan kami binasakan tanpa ampun. Ucapannya terdengar lembut, tapi tekanan yang ia berikan sungguh besar. Bahkan Li Wenyuan pun berkeringat dingin. Tentu saja tidak. Ini adalah janji langsung dari Kaisar Tang. Jawabnya cepat. Baik. 7 hari lagi, aku akan menunggu hasilnya. Jawab Qiao Yazu dengan datar. Lalu, ia membalikkan badan dan pergi, wajahnya tanpa ekspresi sukacita. Sebab ia tahu perang sudah di ambang pintu. Wei Guo pasti akan terseret ke dalam kekacauan ini. Dan ia hanyalah eksekutor dari rencana besar itu. Ia tak bisa mencegah apapun. Bahkan jika ia ingin. Bab 323, Utusan dari Istana. Di dalam aula utama istana penegakan hukum milik sekte Overlord, suasana terasa agak tegang. Guru, begitulah kira-kira seluruh kejadian yang terjadi kali ini. Wei menyampaikan seluruh kisah yang dialaminya kepada gurunya, Tetua Yan, secara garis besar. Berbeda dengan pangeran ketiga yang sebelumnya dengan wajah tebal hanya tahu menyalahkan orang lain, Wei tidak menambahkan bumbu apapun dalam ceritanya. Ia menyampaikan semuanya berdasarkan kenyataan. Tentu saja, dia tidak perlu memperindah atau membesar-besarkan apapun, karena jelas pihak yang dirugikan bukanlah dirinya. Namun sekalipun begitu, wajah Tetua Yan tetap dipenuhi dengan ketidaksenangan, lebih tepatnya, kemarahan. Dasar bocah kurang ajar! Makin kesini nyalimu makin besar! Apa kamu pikir sayapmu sudah cukup kuat untuk terbang sendiri, ha?
Tatapannya tajam menusuk ke arah Wei, penuh nada murka. Kamu tahu nggak betapa besarnya masalah yang kamu timbulkan kali ini? Awalnya, ketika kabar mengenai tindakan Wei sampai ke telinganya, tidak ada secercah pun rasa bangga di hati tetua yang hanya rasa khawatir yang begitu dalam. Ia takut muridnya ini akan tertimpa celaka. Jika itu sampai terjadi, bagaimana ia bisa mempertanggungjawabkannya kepada sahabat lamanya, Wei Tianyang, ayah Wei? Namun, setelah menyelidiki kejadian secara mendalam dan mengetahui seluruh kebenarannya, rasa khawatir itu berubah menjadi kemarahan membara. Menurutnya, tindakan Wei kali ini terlalu sembrono, nyaris tak menganggap nyawanya sendiri berharga. Bagaimana mungkin seorang martial spirit nekat menjebak dan membunuh seorang ahli tingkat martial lord? Dan bukan sembarang ahli, melainkan si tersohor pendeta matahari kuning. Sedikit saja ada yang meleset dalam rencananya, maka hasil akhirnya pasti sangat berbeda. Selama ini tetua Yan merasa sudah cukup memahami watak muridnya. Tapi kini, ia sadar, ia masih terlalu meremehkan keberanian atau lebih tepatnya, kenekadan Wei. Belum mencapai ranah martial lord saja, dia sudah berani merancang pembunuhan terhadap tokoh kelas atas. Kalau orang luar mendengar hal ini, mereka pasti mengira itu hanya dongeng isapan jempol. Yang lebih gila lagi, Wei benar-benar berhasil. Bahkan berhasil menciptakan kegemparan luar biasa. Kamu selama ini di dalam sekta kalau bikin masalah masih bisa kutanggung. Tapi sekarang, baru pergi ikut kompetisi Wulin di Jiangnan sekali saja. Kamu langsung bikin gempar seluruh dunia persilatan. Kalau tahu begini, lebih baik dulu kubiarkan saja kamu diam di sekta, fokus pelajari alkimia. Tetua Yan membelalak dan mendengus keras, terlihat benar-benar jengkel. Hehehe, kalau murid tidak ikut, mana bisa Bawang Zong jadi juara umum? Kalau murid terkenal, bukankah guru juga ikut bangga? Wei menyengir lebar dengan wajah tak tahu malu. Ia tahu, meski sang guru marah-marah, semua itu karena rasa sayangnya. Kalau bukan karena peduli, mana mungkin seseorang mau repot-repot memarahi anak didiknya seperti ini? Kamu ini! Wajah tetua Yan langsung berubah, terdiam sesaat karena bingung harus berkata apa. Guru, saya rasa adik junior kita tidak sepenuhnya salah. Potong Zhao yang berdiri di samping sambil menyeringai. Lihat saja hasil akhirnya. Adik junior ini memang licik dan penuh perhitungan. Kalau dia sampai berani bertindak, pasti sudah punya rencana matang. Murid yang licik dan penuh perhitungan. Wei langsung menoleh dan mengerutkan dahi. Kakak senior, kenapa aku merasa kata-katamu ini agak menghina ya? Mendengar itu, wajah tetua Yan semakin keruh. Ia langsung menyambar tempat tinta di atas meja dan melemparkannya ke arah Zhou Yang. Terhadap Wei, dia masih bisa menahan diri. Tapi terhadap Zhao Yang murid sulungnya yang sudah terbiasa dimarahi, ia tidak punya niat menahan diri. Kamu ini kakak senior macam apa? Bukannya jadi panutan, malah ikut-ikutan mendukung. Dasar murid tak tahu diri. Aduh, guru. Ini semua bukan salahku. Kalau guru nggak tega marahin adik junior, jangan malah jadi pelampiasan ke aku. Saya pamit dulu. Zhao Yang dengan cekatan menghindar dan langsung melarikan diri keluar ruangan. Dasar bocah bandel. Hari ini jangan sampai ketahuan di depan mataku lagi. Tetua Yan memaki sambil menunjuk punggung Zhao yang sudah jauh. Ia lalu menghela napas dalam-dalam. Kalian berdua benar-benar bikin hidupku nggak pernah tenang. Dulu kakak seniormu juga sama seperti kamu. Kerjanya cuma bikin masalah. Untungnya, setelah 2 tahun terakhir ia memimpin tim penegakan hukum, akhirnya bisa agak jinak. Tapi sekarang giliran kamu yang mulai bikin ulah. Ia menggeleng, lalu menghela napas lagi. Aku ini kenapa sampai mengambil 2 murid macam kalian, ya? Melihat gurunya tampak kelelahan, Wei hanya bisa tertawa hambar dan merasa sedikit bersalah. Guru, saya minta maaf. Semua ini memang kesalahan saya.
Bukan sepenuhnya salahmu juga, hanya saja, sudahlah, semua sudah terjadi. Aku tak mau membahasnya lagi. Tetua Yan mengibaskan tangannya, menunjukkan bahwa ia lelah untuk terus mengomel. Tapi kamu harus ingat, nyawamu hanya satu. Kalau sampai mati, semuanya selesai. Jadi apapun yang kamu lakukan nanti, pikirkan baik-baik terlebih dahulu. Nada suara Tetua Yan menjadi serius dan penuh penekanan. Murid mengerti, jawab Wei sambil mengangguk tegas. Melihat respon itu, akhirnya wajah Tetua Yan mulai melunak. Aku baru dapat kabar. Pangeran ketiga, Zhong Ruping, sudah dipindahkan ke utara, ke Gunung Gui. Padahal dia dulu yang paling berpeluang jadi pewaris takhta. Sekarang malah jadi yang paling tidak punya harapan. Dan semua ini tidak bisa dipungkiri berkat ulahmu juga. Meski terlihat kesal, sebenarnya dalam hati Tetua Yan cukup terkesan dengan muridnya. Bisa membuat perubahan politik sedemikian rupa di usia semuda itu, berani dan cerdik sungguh tak mudah ditemukan. Tapi masalah ini belum selesai. Seorang ahli martial law terbunuh, puluhan orang juga tewas di tanganmu. Entah ada pihak lain yang membantu atau tidak, semua kesalahan pasti tetap ditimpakan ke dirimu. Apalagi, sekarang masalah ini sudah tersebar luas. Keluarga Kekaisaran Chu dipermalukan besar-besaran. Dari sisi manapun, mereka takkan membiarkanmu lolos begitu saja. Nada suara Tetua Yan berubah kelam. Dan seolah membenarkan ucapannya, tiba-tiba udara bergemuruh. Suara terompet tanduk yang dalam dan menggema memenuhi seluruh langit Bawangjong. Seluruh sekte langsung bereaksi. Layaknya mesin raksasa yang mulai bergerak, para murid dan penatua segera siaga. Ada apa ini? Tetua Yan dan Wei saling melirik dengan wajah serius. Tanpa buang waktu, keduanya langsung melesat keluar menuju langit terbuka di atas aula utama. Di kejauhan, terlihat puluhan kapal naga emas raksasa menembus awan. Masing-masing kapal sepanjang puluhan meter, dihiasi dengan ukiran naga air dan dikelilingi oleh aliran spiritual yang luar biasa kuat. Meski belum setara dengan kapal terbang dari Gunung Ta'a di wilayah tengah, namun jelas jauh lebih hebat daripada kapal-kapal terbang biasa. Lebih dari 100 kapal naga berbaris. Di setiap kapal, ada ratusan prajurit elit Kekaisaran Chu. Jumlah keseluruhan mereka mencapai puluhan ribu. Aura menakutkan menyelimuti langit, membuat para tetua dan murid Bawangjong di bawah merasakan tekanan besar hingga wajah mereka berubah tegang. Itu kapal naga Kekaisaran Chu, kapal resmi milik istana. Ucap Tetua Yan, suaranya berat. Dan orang yang memimpin di depan itu, seharusnya panglima tertinggi pasukan pengawal istana Kekaisaran, Zhao Weiren yang dijuluki pendekar darah hitam. Wajah Tetua Yan semakin gelap. Tak kusangka, istana memilih untuk tidak bergerak sebelumnya. Tapi begitu mereka bergerak, langsung sebesar ini. Ia segera menoleh pada Wei. Kamu kembali dulu ke dalam. Biar aku yang hadapi mereka. Murid ingin ikut? Wei menatap langsung ke arah gurunya. Tatapan Tetua Yan sedikit bergetar. Tapi melihat keteguhan di wajah muridnya, ia akhirnya mengangguk. Baiklah. Tapi jangan bertindak gegabah. Masalah ini sangat serius. Seketika, Tetua Yan terbang ke arah gerbang utama, diikuti Wei di belakangnya. Sesaat kemudian, seluruh tetua penegak hukum dan para tetua sekte berkumpul lengkap. Ada perkembangan? Tanya Tetua Yan. Hai MPH! Bukankah ini semua gara-gara murid kesayanganmu itu? Kalau ingin semuanya selesai, serahkan dia saja. Tetua Q mendengus dingin sambil menatap tajam ke arah Wei dengan sorot penuh ketidaksukaan. Bab 324, Perselisihan dan Bentrokan. Sejak insiden ujian masuk bagian dalam, Tetua Q selalu memandang rendah pada Wei. Namun, karena Wei menjadi murid langsung dari Tetua Yan dan selalu berada di bawah perlindungannya, ditambah lagi dengan kecepatan kemajuan kultivasinya yang mencengangkan, Tetua Q belum pernah mendapat kesempatan untuk menjatuhkannya.
Kini, ketika Wei dianggap membuat masalah besar dan bahkan mengundang amarah serta pengepungan dari pasukan elit Kekaisaran Chu, bagaimana mungkin Tetua Qiu menyanyiakan kesempatan emas ini? Wei, kau sebagai murid inti sekta, bukan hanya tak berkontribusi pada sekta, malah terus-menerus menimbulkan masalah. Sekarang kau bahkan menyeret sekta ke dalam bencana sebesar ini. Apakah kau menyadari kesalahanmu? Suara Tetua Qiu menggema keras seperti guntur, penuh kemarahan dan tekanan kuat. Sorot matanya tajam menusuk ke arah Wei, penuh amarah yang menekan. Sebagai penegak hukum utama dalam sekta, status Tetua Qiu tidak sembarangan. Ditambah lagi, dia adalah seorang ahli di tingkat Wuzong level yang jauh lebih tinggi dari kebanyakan murid. Jika yang berdiri di hadapannya hanyalah seorang kultivator tingkat Wuling, niscaya orang itu akan gemetar ketakutan, bahkan mungkin langsung tersungkur di tanah. Namun Wei tetap tenang. Tanpa gentar, ia melangkah maju, membalas dengan suara mantap dan tegas. Perihal benar dan salah dalam insiden ini telah aku laporkan kepada sekta. Aku tidak memulai pertikaian ini, aku dikejar dan diserang hingga ke rumahku. Aku hanya membela diri. Kalau mereka mati karena tak cukup kuat menghadapi balasanku, kenapa aku harus menanggung beban kesalahan itu? Posturnya tegak penuh keyakinan, nada suaranya tenang namun penuh kekuatan. Tak ada sedikit pun kegelisahan atau ketakutan terpancar dari raut wajahnya. Hanya dengan sikap seperti ini, banyak murid di sekitarnya yang diam-diam merasa kagum dalam hati. Tetua Qiu mendengus dingin dan tertawa penuh amarah. Mereka tidak cukup kuat? Katanya dengan nada mengejek. Seorang ahli tingkat Wuzong pun tak cukup kuat menurutmu? Wajahnya langsung menggelap. Aura ganas meledak dari tubuhnya. Dia melangkah maju, dan tekanan spiritual yang mengerikan menyapu ke segala penjuru. Kau bahkan berani berkata seperti itu di depanku? Menghina tetua, bertindak sesuka hati, berani-beraninya menantang otoritas sekta. Dengan kelakuan seperti ini, pantaskah kau disebut murid inti, apalagi sebagai senior disciple? Namun sebelum Tetua Qiu sempat melanjutkan omelannya, Tetua Yan melangkah maju dengan wajah dingin. Dia berdiri di depan Wei dan memblokir tekanan hebat dari Tetua Qiu. Cukup, Tetua Qiu. Kau sudah terlalu berlebihan. Suara dingin wanita lain tiba-tiba menyusul. Wei memang sudah kebablasan. Dia tak pernah menghormati sekta dan kini menimbulkan kekacauan besar. Lebih baik kita serahkan saja dia ke Kekaisaran Chu. Itu bisa jadi jalan keluar terbaik untuk kita semua. Yang berbicara adalah Long Sanfeng, salah satu dari 18 tetua utama sekta. Dia bukan hanya istri Tetua Qiu, tapi juga berasal dari keluarga Long yang terkenal berpengaruh. Tak heran, dia memusuhi Wei sejak lama, dan sekarang tak ragu menambah luka dengan garam. Beberapa tetua yang dekat dengan keluarga Long dan Tetua Qiu pun turut angkat suara. Meskipun Wei adalah murid inti, kesalahannya kali ini terlalu besar untuk diabaikan. Sebagai panutan, dosanya harus diganjar lebih berat. Jika tidak diserahkan ke Kekaisaran Chu, dia pun harus menerima hukuman berat dari sekta. Mendengar tudingan bertubi-tubi itu, wajah Tetua Yan menjadi semakin kelam. Namun, sebelum dia berbicara, Tetua Mi sudah lebih dulu angkat suara. Hah! Dasar tidak tahu malu! Katanya dengan tawa sinis, menyilangkan tangan di depan dada. Baru saja Wei mengharumkan nama sekta dengan menjuarai turnamen Wulin Jiangnan, dan sekarang kalian ingin menyerahkannya seperti kriminal? Apa kata dunia nanti? Apakah kita, sekta Overlord, benar-benar takut pada Kekaisaran Chu? Ketegangan di dalam ruangan terus meningkat. Kekaisaran Chu bahkan belum berusia 2 abad. Meski punya kekuatan negara, berapa lama bisa mereka pertahankan? Bawang Zong berdiri selama ribuan tahun. Kenapa kita harus menunduk pada dinasti baru seperti mereka? Ujar Tetua Chu, yang biasanya tak sependapat dengan Tetua Yan, tapi kali ini memihak Wei. Tetua Chu juga menambahkan. Menurutku, Wei justru berjasa.
Kalian semua jangan sampai buta oleh kepentingan pribadi. Setelah itu, suara-suara dukungan untuk Wei mulai bermunculan. Tetua Simen, Tetua Yuan Hui, dan beberapa tokoh penting lainnya turut menyatakan pendapat serupa. Meski beberapa tetua menganggap Wei sebagai ancaman atau tak simpatik padanya, nyatanya lebih banyak yang mengagumi bakat dan kontribusinya terutama setelah kemenangannya di ajang besar seperti turnamen Wulin. Saat perdebatan semakin memanas, di langit atas sekta Overlord, lebih dari 100 kapal terbang berbentuk naga emas melayang di udara. Itu adalah kapal-kapal tempur Kekaisaran Chu. Namun mereka tidak langsung menyerbu masuk, karena formasi pelindung sekta telah diaktifkan sepenuhnya. Mustahil menembusnya tanpa kekuatan besar. Meskipun begitu, kehadiran puluhan ribu prajurit elit di atas langit, dengan aura perang yang menekan seperti badai, membuat langit dan bumi bergetar. Dari tengah kerumunan itu, melayanglah sosok seorang pria bertubuh tegap, Zhao Weiren, pemimpin tertinggi pasukan penjaga Kekaisaran Chu. Di belakangnya, puluhan ahli kelas 1 turut menyertainya, beberapa bahkan setara tingkat Wuzhong. Serahkan Wei. Perintah Zhao Weiren tanpa basa-basi, suaranya dingin baes. Sebelum siapapun sempat menjawab, Tetua Mi langsung melayang ke udara, menjawab dengan tawa meremehkan. Serahkan orang. Mimpi di siang bolong. Dalam pandangannya, Wei adalah tanggung jawabnya. Ia yang membawanya ke Nandu, dan dia pula yang akan melindunginya. Lagi pula, dia tidak merasa Wei bersalah dalam insiden ini. Zhao Weiren menatap Tetua Mi dengan dingin. Mi Yuzu, jadi kau ingin duel denganku? Aku penasaran, berapa banyak harta dan nyawa yang kau punya untuk menahan satu tebasan pedangku? Sebagai komandan utama, Zhao Weiren adalah salah satu dari 3 ahli terkuat di Kekaisaran Chu. Walau belum mencapai tingkat Wu Huang, ia sudah berada di puncak Wuzhong. Karakternya dikenal angkuh dan tak pernah memandang rendah siapapun termasuk Tetua Mi. Namun sebelum pertarungan pecah, Tetua Yan sudah berdiri di udara, berdampingan dengan Tetua Mi. Zhao Weiren, jika kau ingin bertarung, aku akan menjadi lawanmu. Aura kuat menyapu dari tubuhnya, menciptakan gelombang energi seperti badai laut yang menggulung ke segala arah. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau bertindak tanpa ampun. Zhao Weiren menggertakkan gigi. Tekadnya bulat. Ia datang dengan mandat langsung dari Kaisar Chu. Bawa pulang Wei, apapun yang terjadi. Maka, tak ada ruang untuk kompromi. Namun, seketika, dari dalam kedalaman sekta Overlord, meledaklah kekuatan dahsyat, sebuah aura tiada tara yang membuat udara membeku. Langit berubah kelam. Satu tangan raksasa terbentuk dari energi murni dan menghantam ke bawah, langsung menghancurkan satu kapal naga emas di barisan depan. Kapal itu meledak menjadi serpihan cahaya, bersama dengan ratusan prajurit yang tak sempat melarikan diri, semuanya tewas seketika. Keheningan menyelimuti udara. Seketika, suara menggema dari puncak gunung sekta Overlord, keras seperti petir yang mengguncang seluruh daratan. Sekta Overlord bukan tempat bagi kalian untuk berlaku semena-mena. Pergi! Suara itu menggema ribuan li jauhnya, membelah langit dan bumi. Zhao Weiren terlempar mundur sejauh ratusan meter. Wajahnya seketika pucat pasi. Matanya membelalak penuh ketakutan. Itu, kekuatan tingkat Huang. Bab 325, Tingkat Kaisar Bela Diri. Meskipun selama ini Zhao Weiren terkenal sombong dan congkak, namun saat ini wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Di bawah tekanan aura yang amat dahsyat itu, ia terpaksa mundur beberapa langkah. Dadanya terasa seperti dihantam palu raksasa, dan rona wajahnya langsung memucat seketika. Tak jauh di hadapannya, tanpa peringatan, muncul sosok tinggi besar dan berotot seperti gunung menjulang. Pria itu bukan lain adalah sang penguasa badai Zhong Ruhai, ketua sekta legendaris sekta Overlord. Ia berdiri gagah dengan tangan bersilang di belakang punggung,
Tubuhnya memancarkan aura luar biasa yang bagaikan gunung menjulang namun sekaligus mengamuk seperti badai. Tatapan matanya yang dalam dan hitam legam mengandung kekuatan petir yang menggetarkan jiwa. Langkah kakinya ringan, namun ia berdiri di udara seperti dewa perang turun dari langit. Energi spiritual dari seluruh penjuru dunia seakan berputar dan mengaum, ditarik ke arahnya bagaikan air pasang menuju samudra. Teriakan menggema dari seluruh penjuru gerbang utama sekte. Ketua sekte tak terkalahkan! Ketua sekte tak terkalahkan! Ketua sekte tak terkalahkan! Teriakan para murid sekte Overlord yang serempak itu mengguncang langit dan bumi. Di pihak lawan, puluhan ribu prajurit elit dari pasukan penjaga kerajaan langsung berubah wajah. Wajah mereka diliputi ketakutan, bahkan banyak yang menundukkan kepala, tak berani menatap langsung pada sosok Jong Ruhai. Nama besar dan reputasi bagaikan bayangan dari pohon besar. Sebagai ketua sekte Overlord, nama Jong Ruhai bukanlah nama sembarangan. Meski sudah lebih dari 10 tahun tidak menunjukkan taringnya, kekuatannya tetap menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh negeri Chu. Ia adalah salah satu tokoh terkuat yang berada di puncak dunia bela diri negeri ini. Zhao Weiren menatapnya dengan wajah pucat, suara lirihnya tergetar oleh kejutan. Kau sudah menembus batas tingkat kaisar bela diri, Wu Huang. Ia tidak percaya. Selama ini, ia selalu menganggap dirinya berada di puncak dunia. Namun hari ini, hanya dalam satu serangan, ia dipaksa mundur, dan lebih mengerikan lagi, Jong Ruhai tampaknya bahkan belum menggunakan seluruh kekuatannya. Dengan satu serangan saja, Jong Ruhai telah menghancurkan seluruh kapal terbang emas milik kerajaan dan membunuh ratusan prajurit elit seperti membalik telapak tangan. Kekuatan seperti itu sungguh membuat bulu kuduk meremang. Mundur! Suara Jong Ruhai terdengar dingin dan berat, penuh wibawa. Sekte Overlord bukan tempat untukmu berbuat onar. Tatapannya tak mengandung emosi sedikit pun, seolah Zhao Weiren dan puluhan ribu tentaranya hanyalah sekelompok semut di matanya. Di hadapan kekuatan pada level ini, jumlah pasukan tidak lagi berarti apa-apa. Satu orang sekuat 1000 pasukan. Begitulah kekuatan seorang kaisar bela diri. Namun Zhao Weiren, yang dijuluki pendekar pedang berdarah hitam, tentu bukan orang biasa. Ia menggertakkan giginya, tak sudi menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin ia datang dengan pasukan sebesar ini, lalu lari terbirit-birit hanya karena satu orang? Jong Ruhai! Terima seranganku! Zhao Weiren meraung marah. Ia mengangkat pedang raksasa sepanjang 2 meter, lalu menghantamkannya ke arah Jong Ruhai dengan seluruh kekuatan dan semangat bertarungnya. Dengan suara meraung seperti angin topan, cahaya pedang merah darah terbentuk sejauh lebih dari 10 jang 30 meter, sebuah tebasan mengerikan yang seperti hendak membelah langit. Semua yang menyaksikan tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Serangan itu bukan hanya kuat, tetapi juga penuh dengan energi pembunuh yang mencekam. Namun Jong Ruhai hanya mengangkat alis dan mendengus dingin. Bodoh! Sudah kuberi kesempatan, tapi kau memilih mati. Kalau begitu, hari ini nyawamu akan menjadi pengingat bagi yang lain. Langkahnya ringan tapi mencakup jarak puluhan meter dalam sekejap. Sekali gerakan, ia sudah muncul tepat di depan Zhao Weiren. Satu pukulan menghantam ke depan mengandung kekuatan dunia yang tidak bisa diukur dengan akal biasa. KRK. Boom! Tebasan pedang merah darah Zhao Weiren yang menakutkan itu langsung hancur lebur, tidak mampu menahan kekuatan tinju Jong Ruhai. Bahkan pedang besar yang dipegang Zhao Weiren terlepas dari tangannya dan terbang menjauh. Namun Jong Ruhai tidak berhenti di situ. Sesuai ucapannya, jika Zhao Weiren sudah melewati batas, maka nyawanya harus dibayar lunas. Kerajaan Chu akhir-akhir ini sudah terlalu banyak bermain-main di balik layar. Sepertinya perlu diajarkan pelajaran. Jika kematian tetua Kui Hua belum cukup, maka biarkan Zhao Weiren menyusulnya. Tinju itu bukan sekadar serangan.
Ia menggunakan jurus pamungkas sekte Overlord tinju sang Raja Overlord. Sekali menghantam, dunia bergetar. Kekuatan sang penguasa tirani bangkit dari tidur. Zhao Weiren langsung panik. Rona wajahnya pucat pasi. Matanya dipenuhi ketakutan mendalam. Ia tahu, serangan ini tidak bisa ia tahan, dan ia juga tak bisa lari. Tidak. Raungannya mengguncang langit, dan semua orang yang melihat tak kuasa menahan napas. Seorang ahli puncak sekelas Wu Zhong bisa terbunuh tanpa bisa melawan? Namun tiba-tiba, suara lain terdengar dari kejauhan. Zhong bersaudara, tahan dulu. Beri dia kesempatan, demi menghormati aku. Dalam sekejap, tubuh Zhao Weiren menghilang dari tempatnya dan muncul kembali puluhan meter jauhnya. Di tempatnya berdiri tadi, kini muncul seorang lelaki tua berpakaian jubah mewah. Wajahnya tampak anggun dan tenang. Dengan gerakan tangannya yang cepat dan mengalir, ia mengirimkan gelombang energi sejat yang luar biasa kuat, berusaha menahan kekuatan tinju Zhong Ruhai. Lebih dari 10 teknik telapak tangan dikeluarkan bertubi-tubi, dan akhirnya berhasil menetralkan sisa kekuatan tinju tersebut. Tapi wajah lelaki tua itu juga tampak sedikit pucat. Setengah langkah menuju Huang, ujar Zhong Ruhai dengan nada mengejek. 10 tahun tak berubah, dan kau masih di titik yang sama. Dengan apa kau ingin menghentikanku? Lelaki tua berjubah mewah itu hanya tersenyum getir. Ia adalah tetua agung kerajaan Chu, tokoh terkuat yang dimiliki kerajaan. Sayangnya, kekuatannya hanya setengah langkah lagi menuju tingkat Wu Huang dan belum juga berhasil menembus batas itu. Bakatku terbatas, aku tak bisa menyamai saudara Zhong, katanya pahit. Namun, invasi pasukan kerajaan ke wilayah sekte Overlord ini adalah kesalahan besar. Aku akan memberimu penjelasan dalam waktu dekat. Tapi Zhong Ruhai tidak menjawab. Ia hanya menatap dingin, jelas belum puas dengan jawaban itu. Lelaki tua itu menghela napas dalam-dalam. Ia sadar benar bahwa jika harus berbicara soal kekuatan individu, maka kerajaan cuma masih kalah jauh dibandingkan dengan dua sekte besar, sekte Overlord dan sekte Darah Maut. Dua sekte ini masing-masing memiliki ahli tingkat Wu Huang yang menjaga mereka, itulah alasan mereka tetap kokoh berdiri di atas dunia. Lalu, nada suara lelaki tua itu menjadi serius dan mendesak. Barusan aku menerima kabar penting. Negara Tang yang selama ini diam-diam dibantu oleh sekte iblis hitam telah memperkuat seluruh pasukannya dengan energi jahat dari jurang neraka. Bukan hanya itu, Tang juga telah membentuk aliansi dengan 4 kerajaan lainnya, Au, Lu, Zhang, Han, dan Qi. Mereka berniat menyatukan seluruh wilayah selatan di bawah kekuasaan mereka. Negara Tang adalah kekuatan terbesar di wilayah ini, dan posisi mereka bersebelahan langsung dengan kami di barat. Sekarang, pasukan gabungan mereka sudah memasuki wilayah Wei, dan 3 distrik dengan 16 kota di timur telah jatuh. Kalau kerajaan kami jatuh, apakah sekte Overlord bisa bertahan sendirian? Sekarang bukan waktunya saling serang. Kita harus bersatu menghadapi musuh yang lebih besar. Zhong Ruhai diam sejenak. Wajahnya, yang sejak tadi keras bagai batu, kini berubah suram. Tampaknya ancaman dari Tang bukanlah isapan jempol. Bab 326, membunuh untuk menjadi lebih kuat. Insiden saat Zhao Weiren memimpin puluhan ribu pasukan penjaga kekaisaran mengepung gerbang utama sekte Raja Perkasa, berakhir dengan antiklimaks.